Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Jelajah Religi? Semoga Anda dalam keadaan damai, tenang, dan bahagia. Episode Jelajah Religi kali ini kita akan melihat lebih dekat perayaan Trisuci Waisak 2568 Buddhis Era, di mana tahun ini jatuh pada 23 Mei 2024. Tim Jelajah Religi berkunjung ke vihara tertua dan terluas di Kota Batu. Berusia lebih dari 50 tahun, vihara yang kerap dikunjungi oleh wisatawan ini berlokasi di Jalan Insinyur Soekarno nomor 311, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Inilah Dhamma Dipa Arama dalam Trisuci Waisak, memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Salam jumpa pemirsa Jelajah Religi dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di Vihara Dhamma Dipa Arama yang ada di Kota Batu. Vihara ini merupakan vihara tertua dan di belakang saya ini merupakan tempat Baby Siddhartha ya, untuk rangkaian perayaan Hari Raya Trisuci Waisak yang akan dilaksanakan pada hari ini. Nah, hari ini kita akan melihat seperti apa rangkaian dari perayaan Waisak di Vihara Dhamma Dipa Arama. Saya akan bertemu dengan Samanera untuk melihat lebih dekat. Kita lihat di Jelajah Religi, yuk telusuri. Pemirsa, setiap tahun pada bulan Mei hingga Juni, umat Buddha di seluruh penjuru dunia secara serentak mengikuti peringatan Vesaka Puja. Trisuci Waisak diselenggarakan untuk memperingati 3 peristiwa suci dalam sejarah kehidupan Guru Agung Buddha Gautama. Terjadi tepat pada hari Purnama Raya di bulan Waisak dengan tahun yang berbeda. Ketiga peristiwa tersebut adalah kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna, dan kemangkatan akhir. Pangeran Siddhartha, calon Buddha, lahir di Taman Lumbini, Kapilavatthu, India Utara atau Nepal pada tahun 623 sebelum Masehi. Setelah meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjadi pertapa, beliau merealisasi pencerahan sehingga menjadi Buddha di Bodh Gaya pada usia 35 tahun. Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana, kemangkatan akhir pada usia 80 tahun di Kusinara. Saya bertemu dengan Samanera, melihat lebih dekat perayaan Trisuci Waisak 2568 Buddhis Era di Vihara Dhamma Dipa Arama, mulai dari persiapan hingga detik-detik Trisuci Waisak. Tema perayaan Waisak tahun ini adalah memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Dengan harapan besar mengimbau umat Buddha agar memaknai momen Waisak dengan refleksi pada Dhamma untuk menumbuh kembangkan kesadaran kolektif dan kewajiban moral serta etika agar dapat memperkokoh persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, momentum Trisuci Waisak tidak hanya menjadi seremonial perayaan keagamaan semata. Sebelumnya, selamat siang, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Samanera Wisuda Langkaro. Saya berasal dari Lampung. Di sini saya sebagai mahasiswa STAP Kertarajasa. Samanera, hari ini kan adalah hari perayaan Waisak Ya. untuk umat Buddha. Artian Waisak itu seperti apa Samanera? Sebenarnya bukan Waisak, tapi Trisuci Waisak. Trisuci. Ya. Nah, Trisuci Waisak sendiri memiliki artian atau mengingat tri, artinya 3 peristiwa penting, di mana peristiwa ini yang pertama, Pangeran Siddhartha lahir pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Lalu peristiwa kedua itu Petapa Gautama mencapai pencerahan pada tahun 588 sebelum Masehi. Setelah itu peristiwa ketiga, Sang Buddha Parinibbana atau meninggal di tahun 543 sebelum Masehi. Itu 3 peristiwa itu terjadi di dalam satu waktu, yaitu di bulan Waisaka di bulan Purnama. Begitu, yang biasanya jatuh di bulan Mei kalau enggak Juni. Untuk penanggalan Waisak itu sendiri setiap tahunnya apakah sama atau berbeda dan itu berdasarkan apa? Itu berbeda sih. Kalau kita lihat dari detik-detik Waisak ya, jika tahun kemarin itu jatuh kalau nggak salah di tanggal 4 Juni.
itu di jam 10 setengah 11-an. Jika tahun ini 2024 itu jatuh pada malam jam 8 lebih 52 detik di 52 menit detik 42. Jadi kenapa titik-titiknya bisa berubah? Jadi titik-titiknya ini kita menunggu puncaknya dari purnama itu. Puncak purnama itu di jam demikian begitu. Jadi setiap tahun bisa berubah-ubah. Nggak hanya satu waktu, nggak hanya satu di bulan itu, nggak hanya di tanggal itu. Begitu. Dan tahun ini tepat di tanggal 26. 20 untuk memperingati hari Waisak, 23. Oh, 23. Ya, 23 Mei. Oke. Detik-detiknya malam hari. Malam hari jam 8.52. Jam 8.52. Iya. Sebelum perayaan Trisuci Waisak itu apakah ada serangkaian perayaan lainnya atau seperti apa? Iya, ada. Khususnya di Wihara Padepokan Damadipa Arama ya. Jadi nanti kita start jam 6 itu di belakang Wihara Cetya Setia Dharma. Itu kita seperti pradaksina dengan barongsai ada nanti ke sini, jadi di sini sampai jam 7. Setelah jam 7 di sana bisa dilihat ada rupang Baby Siddhartha. Nah, nanti para umat ataupun yang berkunjung ke sini bisa membandingkan Baby Siddhartha tersebut dengan artian untuk mensucikan. Begitu. Setelah itu puncaknya acara ini nanti jam 8 sampai jam setengah 10. Karena titik-titiknya kan tadi saya sudah mengatakan jam 8.52. Jadi waktu titik-titiknya nanti kita diiringi dengan meditasi, lalu suara gong dan lonceng. Begitu nanti malam. Kira-kira ada berapa umat yang kemudian hari ini ikut dalam Trisuci Waisak? Oke, kalau saya dengar-dengar ya dari yang lain itu kurang lebihnya ada 600 umat. Dari itu tidak hanya di daerah Jawa Timur, tapi bisa dari luar Jawa Timur begitu. Samanera kalau di Trisuci Waisak Borobudur kan kemudian Biku itu berjalan sejauh 500 km Iya, benar. dari Semarang ke Borobudur gitu. Benar-benar. Nah, kalau di vihara sini seperti apa? Ya, kalau wihara ini seperti saya katakan tadi, dari Wihara Cetya Setia Dharma menuju ke sini. Jadi nanti muter jalannya seperti pradaksina. Berapa kilo itu? Untuk kilonya saya kurang mengetahuinya ya. Intinya dari belakang nanti kita muter lewat atas, lalu untuk masuknya ke sini nanti sekitar 1 jam. Kenapa harus ada ritual seperti itu? Itu seperti kita arak-arakan atau membawa sebuah air suci biasanya ya. Jadi dari sana kita mengambil air suci, nanti kita bawa ke sini untuk memandikan Baby Siddhartha itu. Begitu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Jelajah Religi Trisuci Waisak di Damadipa Arama. Umat Buddha sebagai bagian dari heterogenitas masyarakat Kota Batu patut untuk menciptakan keharmonisan dengan berpedoman pada Dhamma ajaran Buddha. Meskipun terjadi berbagai perbedaan yang sudah menjadi keniscayaan, namun masing-masing makhluk yang hidup mendambakan kehidupan yang nyaman dan damai. Kegiatan perayaan Trisuci Waisak di Vihara Damadipa Arama Kota Batu meliputi prosesi puja dimulai dari Cetya Setia Dharma jam 6 hingga 7 petang, dilanjutkan dengan memandikan rupang Pangeran Siddhartha jam 7 hingga 8 malam, dan ditutup dengan puja bakti serta meditasi menyambut detik-detik Waisak jam 8 hingga setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Samanera ini di belakang Samanera ini ada panggung ya? Iya, gitu panggung, ya. benar. Ini diperuntukkan untuk apa dan boleh dijelaskan apa saja yang ada di belakang ini? Jadi untuk ini bisa kita lihat ya. Jadi yang sebelah ini sebenarnya ini sudah tanpa kita sadari, ini makna dari Trisuci Waisak tersebut. Yang pertama ketika Baby Siddhartha itu lahir. Yang kedua waktu Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Yang ketiga yaitu waktu parinibbana atau meninggal. Ini semua mencakup dalam Trisuci Waisak, 3 peristiwa penting yang terjadi dalam satu waktu, yaitu di bulan Waisak, bulan purnama. Artinya Begitu. mencapai penerangan itu apa Samanera? Pencapai kesucian, kebahagiaan tertinggi yang telah melepaskan semua, tidak memiliki kebencian, kemarahan, kemelekatan, semuanya. Makanya dinamakan Sang Buddha itu ia yang telah sadar. Hidup ini adalah penderitaan, begitu. Hidup ini adalah penderitaan. Penderitaan, iya. Ya kita sering mengetahui sendiri ya, kalau kita
jalan terlalu jauh kakinya sakit, aduh menderita. Kita duduk lama kakinya kesemutan, kita menderita. Dari situ saja kita kalau sadar, itu hidup ini nggak ada yang bahagia, semua penderitaan, tentang penderitaan, kehilangan, dan penyesalan, begitu. Samanera, boleh dijelaskan kepada kami ya, untuk Waisak ini yang ada di Kota Batu ini, tanggapannya masyarakat seperti apa sih kalau tentang perayaan Waisak ataupun keberadaan umat Buddha di sini? Oke, untuk tanggapan masyarakat yang ada di sini ya, itu antusias sekali untuk menyambut Waisak ini. Bisa kita lihat semua ini bisa semegah ini dan semewah ini atas bantuan umat juga. Kita mendekor ini semua itu tidak hanya yang berdiwihara, tetapi umat-umat di belakang itu kita libatkan untuk Dari kita agama lain? ya dari agama lain maupun agama Buddha itu sendiri, jika memang ada untuk agama lain, lebih ke agama Buddha sih. Soalnya kan umat-umat yang di belakang sini itu yang mau membantu di sini. Nanti kalau pas malam ini semua sudah dihias, nanti pas malam itu baru kelihatan mewahnya bagaimana. Kalau siang gini ya mungkin cuma kita lihat cuma ada rupang, ada panggung, ya cuma begini saja. Tapi nanti apa waktu malam hari itu Samanera? menurut saya megahnya itu seperti nama Sang Buddha sih, begitu. Jadi nanti ada lampu yang bersinar seperti Sang Buddha waktu mencapai pencerahan itu bersinar begitu. Jadi Samanera, untuk umat Buddha waktu peribadatan atau ibadah itu apa yang disembah atau siapa yang disembah Samanera? untuk umat Buddha ya, itu sebenarnya kita memuja Sang Buddha sebagai simbol rupangnya, begitu. Jadi kita menghormat Sang Buddha sebagai guru junjungan kita di agama Buddha, begitu. Dan itu hanya adalah Sang Buddha itu? Oh, kembali lagi saya katakan tadi, di agama Buddha itu nggak ada Tuhan. Jadi Sang Buddha ini sebagai guru. Kalau Tuhan itu tidak diciptakan, perspektif di agama Buddha begitu. Jadi Sang Buddha ini sebenarnya bukan Tuhan, tetapi guru kita, begitu. Yang kemudian diagumi? Ya, diagumi dengan kebijaksanaannya, dengan caranya menyiksa diri, gitu. Seperti apa waktu menyiksa diri itu Samanera? Tadi dilihat tadi di sana waktu Sang Buddha waktu bermeditasi, badannya kurus kecil, itu Sang Buddha sedang menyiksa diri selama 6 tahun. Sampai kelihatan? Iya, hanya kelihatan tulang-tulangnya. Itu Sang Buddha tidak makan, tidak minum, kecuali jika ada air minum dari mungkin keringat ataupun dari tetesan air yang jatuh ke mulut atau ke bibir, baru dimakan oleh Sang Buddha. Daun-daunan begitu. Tidak selama 6 tahun. Setelah itu Sang Buddha baru menyadari bahwasanya hidup ini adalah penderitaan. Tidak ada yang kekal di dunia ini, semua adalah penderitaan, begitu. Jadi alurnya. Dan itu kemudian juga dilakukan oleh biku atau Samanera begitu? Untuk sekarang mungkin dilakukan untuk di daerah India ya. Kalau di Indonesia sendiri tidak ada sih. Kalau di India sana itu banyak sekali petapa seperti yang mereka yang hidupnya di hutan, mereka yang bertempat tinggal di hutan, itu seperti Sang Buddha waktu menyiksa diri seperti itu. Tapi Sang Buddha sudah menganjurkan bahwasanya kalau jika ingin mencapai pencerahan itu tidak perlu menyiksa diri. Cukup sucikan 3 inti ajaran Sang Buddha tadi. Sucikan hati dan pikiran, berbuat bijaksana, dan tidak melakukan keburukan, begitu. Apakah Samanera sudah mencapai pada titik itu? Oh, belum. Masih jauh sekali, belum. Untuk mencapai ke sana apa yang biasanya dilakukan oleh? Untuk mencapai ke sana itu ya berat ya sebenarnya. Itu kita memiliki moralitas seperti sila. Seperti saya ini kan Samanera, itu memiliki 10 sila, yaitu seperti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak minum, terus tidak makan makanan lewat waktu, tidak tidur di tempat yang mewah, tidak memakai perhiasan, begitu. Itu harus kita jalani, itu kan sebagai larangan ya. Jadi harus kita jalani, larangan itu tidak boleh kita langgar. Setelah itu kita harus memiliki kesadaran dalam diri, yaitu hiri dan otapa. Hiri dan otapa itu artinya apa? Memiliki malu untuk berbuat jahat. Jadi ketika kita mau berbuat jahat, kita udah malu sendiri. Oh, ini salah, saya malu. Nah, otapa sendiri memiliki arti takut akan akibat dari perbuatan kita itu. Jadi ketika kita tentu ya kita melakukan kegiatan apapun itu, kita entah itu memikirkan orang lain, mengomentari kehidupan orang, pasti ada akibatnya kan. Nah, sebelum kita mengomentari kehidupan orang lain, cobalah bercermin ke dirimu sendiri. Bagaimana, apakah dirimu sudah merasa benar? Apakah dirimu sudah merasa paling lurus jalannya? Begitu. Jadi
Menurut saya masih jauh ya kalau untuk mencapai itu. Samanera Trisuci Waisak tahun ini ya. Iya. Biasanya kan temanya berganti-ganti. Iya. Nah, tema tahun ini apa? Untuk tema tahun ini itu perdamaian. Kesadaran, perbedaan, hidup, jalan hidup luhur, harmonis dan bahagia. Itu tema. Apa itu kemudian bisa dimaknai oleh? Jadi pesan umumnya ya. Jadi pesan umumnya jadi kesadaran keberagaman. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya perbedaan udah nggak afdol lagi ya kalau jadi bahan ribut atau bahan debat dari perbedaan ini. Nah, dari kesadaran ini kita menyadari, kita harus menyikapi, mengerti atas perbedaan dan keragaman yang ada di tanah air ini, entah itu suku, agama, ras, dan budaya. Nah, setelah seorang ini sadar, lalu hidup dengan luhur, itu tadi, luhur antara pikiran, hati, serta ucapan itu harus sinkron. Setelah itu memiliki atau tujuannya hidup, yaitu hidup harmonis dan bahagia. Tidak membeda-bedakan satu sama lain, kita mensupport. Walaupun kita berbeda, tapi tidak usah mandang perbedaan itu. Tapi pandanglah dia juga manusia, dia juga saudara kita. Begitu. Hari Trisuci Waisak 2568 Buddhis Era tahun 2024 yang jatuh pada saat Purnama Sidi di bulan Vesaka pukul 20:54:42 waktu Indonesia Barat. Umat Buddha di Kota Batu melaksanakan upavasa atau puasa dengan menjalankan atasila atau melatih 8 latihan moralitas, yaitu melatih diri untuk tidak menyakiti dan membunuh makhluk hidup, melatih diri untuk tidak mencuri, melatih diri untuk tidak berhubungan seksual atau menjalani hidup suci, melatih diri untuk tidak mengeluarkan ucapan kasar, fitnah, bohong, dan menyakiti makhluk lain, melatih diri untuk tidak minum minuman keras, serta bahan-bahan lainnya yang menyebabkan lemahnya kesadaran, melatih diri untuk tidak makan setelah tengah hari, melatih diri untuk tidak menari, menyanyi, bermain musik, melihat permainan atau pertunjukan, dan memakai alat kosmetik untuk tujuan mempercantik diri. Melatih diri untuk tidak menggunakan tempat tidur dan tempat duduk yang besar dan mewah selama 1 bulan penuh atau 30 hari. Pemirsa, Anda masih bersama Jelajah Religi episode Waisak di Dhamma Dipa Arama. Teladan cara hidup yang penuh toleransi dalam memandang perbedaan itu sebagai kewajaran telah ditunjukkan oleh Sang Buddha sendiri yang terekam dalam satu khotbah populer bernama Upali Sutta. Ketika Sang Buddha akhirnya menerima permohonan berulang dari pemuda Upali untuk menjadi siswanya, beliau menginstruksikan Upali untuk tetap menghormati serta menyokong guru pertamanya. Khotbah ini juga mempresentasikan bagaimana pentingnya sikap toleransi dan saling menghormati dalam perbedaan. Umat Buddha di Vihara Dhamma Dipa Arama juga melaksanakan kegiatan sebulan pendalaman Dhamma yang diawali pada 21 April 2024 hingga 21 Mei 2024 dengan setiap hari menjalankan puja bakti, meditasi, dhamma desana, belajar parita, belajar dhammapada yang bertujuan untuk meningkatkan sada atau keyakinan terhadap ajaran Buddha. Nah pemirsa, setelah kita tahu penjelasan dan juga informasi mengenai Hari Raya Trisuci Waisak yang ada di Vihara Dhamma Dipa Arama ini tadi, saya sudah bersama dengan Samanera dan ini berada di gedung apa Samanera? Dhammasala Lumbini. Itu jadi tempat chanting biasanya. Jadi para Samanera atau Silani, bahkan kalau biku ada itu chantingnya di sini. Chantingnya jadi di sini? iya.
bangunan yang utama khusus buat jenting begitu. Beribadah Ya, buat jenting. Samanera yang saya lihat tadi ya, pagoda begitu, ada bangunan-bangunan menuju ke Sang Buddha tidur begitu ya. Itu kan bangunannya heksagonal ya. Nah, itu kenapa? Itu sebenarnya itu melambangkan sebagai jalan mulia beluncur 8. Itu sisi, ya, begitu. makanya itu setiap jika kita memperhatikan semua itu ada 8 sisinya. Itu jalan mulia beluncur 8 itu kalau disingkat seperti sila, samadhi, dan panya. Sila artinya moralitas, menjaga moralitas tadi. Kalau umat awam 5, atas sila ini 8, samanera 10. Lalu samadhi itu bermeditasi. Setelah bermeditasi kita juga ada panya, yaitu kebijaksanaan dalam diri, yaitu kita tahu benar salahnya, kita tahu apa yang harus kita lakukan, yang tidak kita lakukan, itu bijaksana, bagaimana kita menyikapinya. Dan itu gitu. kemudian juga diamalkan dalam kehidupan setiap hari Ya, dan benar. juga pada peribadatan juga Ya, begitu benar. Boleh kita mendekat ya? Boleh, silakan. Apa yang membedakan di sini dengan di pagoda atau di tempat umat biasa begitu? Mungkin kalau di tempat umat biasa sama saja ya, karena ini altar. Lalu untuk di pagoda itu sebenarnya sama, cuma bedanya kalau di pagoda itu ada hari. Jadi di mana hari itu sesuai tanggal lahir atau sesuai hari kita lahir bisa melakukan puja. Nah, kalau di sini semua orang mau hari apapun itu, jam berapapun itu bebas melakukan puja terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu. Ada 2 sosok di sebelah kanan Iya. dan kiri Sang Buddha itu. Ini namanya siswa utama Sang Buddha, yaitu yang mulia Sariputta dan Moggallana. Begitu. Jadi beliau adalah siswa utama Sang Buddha. Jadi yang mengetahui ajarannya, yang menjadi utama dari Sang Buddha ini 2 siswa ini. Lalu 2 siswa ini mengajarkan ajaran ini keluar lagi begitu. Jadi semakin keluar semakin mencar maka semakin banyak begitu loh. Jadi siswa utamanya nih ya beliau-beliau ini. Semakin Gitu. banyak yang kemudian tahu dan Ya, paham begitu ya tentang menyebar budaya yang ajaran, baik begitu. ya. Oke. Samanera yang saya notice ya ketika masuk sangat wangi. Iya, wangi. Nah, wangian dari sini sumbernya. Ini sebenarnya wangi yang pertama dari bunga ya. Kita Sedap lihat malam ya? sedap malam. Ya. Lalu ada dupa. Ini sangat wangi sekali kalau dupa ini. Lalu ada beberapa bunga yang mungkin wangi. Jadi semua jadi satu. Jika kalau kita bau wangi parfum mungkin enak ya kalau kita. Tapi kalau bau wangi ini tuh kayak sejuk, enak dihirup begitu loh. Itu tadi. Oh, ini memang sama ya? Ini mungkin hanya arsitek yang di sini saja. Tidak ada perbedaannya sih. Yang wajib di altar ini. Ini untuk lilin, dupa, air, lalu bunga, yang utama rupang Buddha, gitu. Lalu biasanya juga nanti ada buah-buahan sebagai persembahan, begitu. Tadi yang saya lihat juga ada janur ya. Iya, janur. Orang Itu Jawa juga pakai itu ya, juga. karena ini di Jawa ya, Ya. mungkin ya. Karena di Jawa makanya menggunakan janur atau membuat apa itu ya namanya, saya lupa. Yang ya hiasan seperti itu. Jadi karena ini di tanah Jawa dan umat-umat sini tuh mayoritas orang Jawa, jadi melestarikan budaya Jawa juga gitu. Samanera, tadi saya juga melihat ada kegiatan makan siang bersama Iya, ya, tidak benar. hanya umat Buddha saja, Iya, tapi benar. juga ada Gus Durian juga hadir di sini pemirsa. Kemudian ada umat Kristen dan Katolik juga Iya, ya. ada. Nah, itu apa? Acara apa? Jadi tadi itu dalam Trisuci Waisa itu adalah tamu undangan dari Gus Durian. Jadi Gus Durian ini adalah sebuah seperti komunitas ya untuk moderasi beragama. Jadi kedua sering ya ada diacarakan acara-acara atau event-event tertentu di mana Gus Durian ini mempertemukan tokoh dari agama Buddha, Islam, Katolik, Kristen maupun Hindu. Jadi dalam satu lingkup kita di situ berdiskusi untuk mengenal satu sama lain, begitu. Nah, ketika di agama Islam merayakan Idul Fitri, kita diundang ke sana. Seberapa dekat Gus Durian dengan Layaknya saudara sih menurut saya, karena sudah sangat dekat sekali, sering kesini juga. Begitupun sebaliknya, kita juga sering ke sana ketika kita ada acara diundang, begitupun sebaliknya. karena nilai-nilai toleransi yang sudah dibawa oleh Gus Durian juga Iya, sangat
sangat nyambung dan sangat relate nyambung begitu sekali ya dengan umat Buddha. Samanera di hari Trisuci Waisak ini mungkin ada pesan-pesan dari Vihara atau dari Samanera sendiri untuk masyarakat Kota Batu seperti apa? Oke, untuk pesan-pesan saya tetap berada dalam kebaikan, teruskan ajaran Buddha, Dhamma dan Sangha, dan jangan lupa tetapkan atau jaga moralitas. Ingat inti ajaran Buddha, tidak berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran, dan tambah kebijaksanaan. Semoga berkah Tiratana menyertai kita semua. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Samanera atas waktunya, atas kesempatannya untuk tim jelajah religi berkeliling di Vihara dan menyaksikan perayaan Trisuci Waisak. Kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Trisuci Waisak untuk umat Buddha yang merayakannya. Semoga kedamaian senantiasa menyertai kita bersama. Kita ketemu lagi di Jelajah Religi episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Trisuci Waisak tahun ini memberi pesan kepada kita bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan dan dipertentangkan. Perbedaan harus dipahami dan disadari sebagai keberagaman yang saling menguatkan satu sama lain dalam menapaki hidup luhur untuk mencapai tujuan kehidupan yang harmonis dan bahagia.